Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdhani. Saya mahasiswa Teknik Elektro Unjani angkatan 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang kemagnetan dalam mata kuliah fisika dasar. Jadi, kemagnetan adalah fenomena contoh fenomena kemagnetan yang sering kita temui adalah eh, pergerakan jarum kompas yang selalu menuju kutub utara selatan, atau lebih tepatnya lebih mendekati utara selatan dan utara. Lalu tarikan atau tolakan antara dua batang magnet, terjadinya aurora di dekat kutub bumi, dan sebagainya. Ternyata para ahli fisika telah melakukan penelitian bahwa kan hubungan yang sangat erat, bahwa fenomena kemagnetan dan kelistrikan memiliki hubungan yang sangat erat, karena eh, kelistrikan dapat dihasilkan oleh proses kemagnetan dan kemagnetan dapat dihasilkan oleh proses kelistrikan. Oleh karena itu, para ahli menyebutnya dalam satu fenomena antara kelistrikan dan kemagnetan adalah fenomena elektromagnet. Nah, lalu gaya antar kutub magnet permanen. Salah satu gejala kemagnetan yang permanen adalah yang dapat kita temui adalah misalkan paku atau potongan besi yang tertarik oleh batang magnet. Batang magnet seperti ini dikelompokkan sebagai magnet permanen. Disebut magnet permanen karena sifat kemagnetan tetap ada kecuali dikarenakan gangguan hal yang cukup besar, seperti pemanasan pada suhu yang cukup tinggi atau pemukulan yang sangat keras terhadap magnet tersebut. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Salah satu kutub dinamai kutub utara dan satu lagi dinamai kutub selatan. Dinamakan kutub utara karena kutub tersebut akan mengarah ke arah utara geografi bumi. Sebaliknya disebut kutub selatan karena batang magnet yang satu lagi akan mengarah ke arah kutub selatan geografi bumi. Dua kutub magnet yang didekatkan akan saling melakukan gaya. Sifat gaya antar kutub magnet diantaranya kutub sejenis, maka akan terjadi tolak menolak. Kutub tak sejenis akan terjadi gaya tarik menarik. Besarnya gaya tarik atau gerak tolak antar dua kutub berbanding lurus dengan kekuatan masing-masing kutub, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kutub. Secara matematika, besar gaya antar kutub magnet dapat ditulis F sama dengan K dikali M1 M2 per R kuadrat, dengan F gaya antar kutub, M1 kekuatan kutub utara, kutub pertama atau ampere meter, M2 kekuatan kutub kedua, R atau jarak antara kedua kutub, dan K adalah konstanta yang besarnya 10 pangkat min 7 ampere meter. Kemudian yang selanjutnya adalah mengapa kutub magnet cenderung mengambil arah utara dan selatan? Karena kutub utara magnet jarum ditarik oleh kutub selatan magnet batang, dan kutub selatan magnet jarum ditarik oleh kutub utara magnet batang. Pengamatan ini dapat menjelaskan mengapa magnet yang menggantung bebas selalu mengambil arah ke utara dan selatan. Ini akibat bumi kita sebenarnya sebuah magnet permanen dengan arah kutub sebagai berikut. 1. Kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara geografi bumi. Kedua, kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan geografi bumi. Lokasi kutub magnet bumi tidak tepat berimpit dengan kutub geografi bumi, sehingga jarum kompas tidak tepat mengarah ke kutub-kutub bumi. 3. Sudut deklinasi. Kutub selatan magnet bumi adalah berada di bagian utara Kanada, pada jarak sekitar 1.300 km dari kutub utara geografi bumi. Akibatnya, jarum kompas tidak tepat menunjuk ke arah utara selatan. Beda antara sudut yang ditunjukkan oleh jarum kompas dengan
arah kutub geografi bumi disebut sudut deklinasi. Untuk menentukan sudut deklinasi, kalian menempatkan jarum kompas di atas poros yang memungkinkan jarum tersebut dapat berputar bebas dalam arah horizontal. Keempat, sudut inklinasi. Sudut inklinasi didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh garis hubung kutub utara selatan jarum kompas dengan garis horizontal yang di tempat tersebut. Untuk menentukan sudut inklinasi, kita tempatkan jarum kompas pada poros yang memungkinkan jarum berputar bebas dalam arah vertikal. Amati arah kutub selatan utara jarum kompas terhadap garis horizontal. Sudut yang dibentuk oleh kedua arah disebut besar sudut inklinasi. Jika kutub utara jarum kompas berada di sebelah atas garis horizontal, kita sebut tempat tersebut memiliki sudut inklinasi positif. Sebaliknya, jika kutub utara jarum kompas berada di bawah garis horizontal, kita sebut tempat tersebut memiliki inklinasi negatif. Kemudian, kelima, domain magnet. Sebuah magnet permanen sebenarnya terdiri atas domain-domain magnet yang ukurannya sangat kecil. Tiap domain sudah merupakan magnet. Jika sebuah magnet dipotong, maka masing-masing potongan mengandung sejumlah domain, sehingga masing-masing memperlihatkan sifat kemagnetan. Jika hasil potongan dipotong lagi, maka masing-masing potongan baru masih mengandung sejumlah domain, sehingga memperlihatkan sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan mungkin akan hilang jika ukuran potongan lebih kecil daripada ukuran domain, dan ini biasanya dalam order mikrometer. Keenam, garis gaya magnetik. Garis gaya magnetik antara lain, garis gaya magnet dilukiskan keluar dari kutub utara dan masuk di kutub selatan. Kerapatan garis gaya persatuan luas di kutub di suatu titik menggambarkan kekuatan medan magnet di titik tersebut. Kerapatan garis gaya terbesar diamati di kutub magnet. Ini berarti medan magnet paling kuat di daerah kutub. Keempat, makin jauh dari kutub maka makin kecil kerapatan garis gaya. Ini berarti makin jauh dari kutub maka makin lemah medan magnet. 7. Tidak ada muatan magnetik. Pada muatan listrik kita mendapatkan bahwa garis gaya keluar dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif. Kedua muatan dapat dipisahkan sejauh-jauhnya sehingga kita dapat memperoleh muatan positif yang terisolasi atau muatan negatif yang terisolasi. Namun, tidak demikian dengan magnet. Kita tidak pernah menemukan kutub utara magnet saja atau tanpa kutub selatan, dan kutub selatan magnet saja tanpa kutub utara. Kutub utara dan kutub selatan magnet selalu muncul berpasangan. Kutub utara yang terpisah atau kutub selatan yang terpisah disebut muatan magnet. Karena tidak pernah ditemukan kutub utara atau kutub selatan yang terpisah, maka kita simpulkan tidak ada muatan magnet. 8. Medan magnet. Seperti pada definisi medan listrik, kita juga mendefinisikan medan magnet. Di sekitar suatu magnet dihasilkan medan magnet dengan sifat berikut. 1. Arah medan magnet sama dengan arah garis gaya magnet. 2. Besar medan magnet sebanding dengan kerapatan garis gaya magnet. Di sekitar kutub magnet kerapatan garis gaya magnet paling besar, sehingga didapati medan magnet yang besar. Arah garis gaya keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Dengan demikian, arah medan magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Mungkin demikian penjelasan singkat dari saya mengenai tentang medan magnet. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.